Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lebih baik itu berdoa ya. Oke. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ini pertama-tama sebelum kita belajar, kita absen dulu ya. Pertama, Azura Febiesti. Hadir Bu. Yang kedua, Siti Aisyah. Hadir Bu. Tiga, Fadlatul Husna. Hadir Bu. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan buku panduan bacaan ya. Nah, Azura sama Aisyah. Oke. Ini hari ini kita belajar tentang apa? Al-Quran, hadis ya. Nah, ini pertama-tama Ibu, ini kan judul pembelajaran kita ialah pengertian dan fungsi Al-Quran hadis. Jadi kita harus mengetahui apa pengertian Al-Quran ya. Di situ coba baca pada halaman pertama. Nih, lihat ya Al-Quran. Coba Fadilatusna baca pengertian Al-Quran. 1. Pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran menurut bahasa berarti dari kata qoro'a yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ya, stop. Coba Azura yang ini baca yang ada pun fungsinya mana jadi? Ini yang ini ada pun. Oh enggak, Aisyah saja. Nah, adapun fungsinya antara lain adalah sebagai hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan untuk masyarakatnya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun tulisan. ya, betul. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai pedoman ya. Nah, jadi kita kan udah tahu tuh pengertiannya kan. Ini Al-Quran ini berasal dari kata apa? Qoro'a kan. Jadi kita membacanya juga mendapatkan pahala ya. Jadi coba siapa yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Apa yang ingin ditanyakan? Oke, siapa yang mau bertanya? Jadi Al-Quran ini tuh adalah pedoman ya. Jadi pedoman utama bagi umat Islam ya. Dan fungsi dari Al-Quran itu tuh banyak itu secara garis besarnya, seperti dia itu sebagai sumber ajaran bagi hukum Islam yang paling utama. Dan itu pedoman bagi umat Islam. Jadi kayak misalnya tentang hukum juga ada di dalam Al-Quran, tentang Islam, bagaimana tentang memperlakukan wanita di surah An-Nisa kan. Dan juga Al-Quran ini sebagai konfirmasi atau informasi yang terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ketahui oleh akal, misalnya kayak kejadian kiamat gitu kan. Setelah itu tentang kisah-kisah Nabi juga ada dalam Al-Quran. Setelah itu Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup manusia yang lurus tentang kita tuh berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut kadang bersifat umum gitu.
yang menghendaki penjabaran dan perinciannya. Jadi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kayak kitab Injil, Zabur, dan Taurat ya. Itu kan ada 4 tuh, Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat ya. Oke. Jadi manfaat membaca Al-Quran itu dapat menenangkan kita juga, misalnya kita di stres gitu kan. Jadi kita membaca Al-Quran, tenang hati kita gitu kan. Jadi coba siapa yang ingin bertanya, silakan tunjuk tangan. Oke, mana itu halaman tadi, coba buka. Mana yang ada isi jawab apanya, pertanyaannya. Oke, coba. Ini. Nih, coba ini. Tanyakan. Berarti Aisyah tadi nanya kan? Apa tadi pertanyaan sebelum Aisyah? Apa aja manfaat membaca Al-Quran? Jadi fungsi atau manfaat membaca Al-Quran itu banyak sekali. Seperti dapat mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu dapat merincikan ayat-ayat Al-Quran yang global dan menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi itu manfaatnya itu banyak gitu bagi tubuh kita gitu. Misalnya kita dalam keadaan sedih, kita dapat membaca Quran, itu hati kita tenang gitu. Terus kita mengetahui juga isi dari Al-Quran itu. Jadi kita kalau membaca Quran itu jangan sekedar membaca aja gitu. Jadi banyak tuh setelah kita membaca, kita harus tahu artinya, kita baca artinya, terus kita pahami. Oh, jadi arti dari ini surah ini ya. Berarti surah Al-Mulk ini artinya tentang kiamat. Berarti kita baca. Jadi kayak cerita gitu loh di dalam itu. Misalnya kiamat, pada ini semua orang berlari-larian, pada semuanya hancur gitu. Jadi mana ya? Jadi setelah kita memahami, baru kita mengamalkannya. Kita amalkan itu, misalnya kita udah pelajari, terus kita ajarin, kita kasih tahu sama orang, terus mengamalkannya gitu dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya kita dalam surah An-Nisa itu tentang wanita, jadi kita baca itu kayak mana cara berpakaian, setelah itu kayak mana sifat-sifat wanita. Jadi kita baca, oh jadi sifat wanita yang bagus itu kayak ini. Jadi kita terapkan ke dalam dunia kita, misalnya ke setiap hari gitu, pakai jilbab panjang lah gitu. Jadi kan ini kan sesuai dengan Al-Quran gitu, jadi kita terapkan, kita amalkan gitu. Setelah itu jadi kita tuh tetap mengamalkannya, kita baca, jadi kita dapat pahala yang sangat besar ya. Oke. Sini coba ibu ingin bertanya. Pertanyaannya siapa yang jawab, nilainya tambah ya. Ini coba ibu ingin bertanya. Ini pertanyaannya, coba bentar. Coba Al-Quran itu kan sebagai pedoman kan, pedoman bagi umat Islam. Jadi coba ibu ingin bertanya, apa fungsi dari Al-Quran dan hadis? Ini kan ada juga hadisnya tadi kan di belakang, coba buka halamannya. Ada tentang hadis tuh. Jadi apa fungsi dari pengertian Al-Quran dan hadis? Coba fungsinya aja. Ini kan ada dari Al-Quran. Coba baca. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Buka halamannya. Ini tentang hadis. Ini tentang hadis. Kan? Ini tentang hadis. Ini Al-Quran. Coba kasih tahu pengertiannya aja lah gitu, bedanya gitu apa. Biar
Ibu tahu siapa yang benar-benar udah tahu dan memahami pelajaran kita hari ini? Pengertiannya aja atau kayak fungsinya? Iya, fungsi atau pengetahuan boleh. Yang penting kalian tuh memahaminya atau tidak. Oke. Siapa? Kedua Kusna? Oke. Adapun fungsi Al-Quran yaitu pertama sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, dan yang ketiga petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian, dan yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Sedangkan fungsi dari hadis yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, yang kedua merinci ayat Al-Quran yang global, yang ketiga menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran, yang kelima cara mencintai Al-Quran dan hadis, yang keenam ciri-ciri perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Oke, sampai situ saja. Oke, berita utama teruskan. Oke. Jadi, ibu udah tahu nih. Jadi kan anak-anak udah tahu kan dari fungsi Al-Quran dan hadis. Jadi kita tuh kalau udah baca Al-Quran, jadi kita tuh mendapatkan pahala, dan kita juga harus mengetahui hadis. Hadis itu kan juga perlu gitu kan dalam agama Islam, karena kan hadis itu kan tentang kisah-kisah, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad, dari sunnahnya kan. Jadi itu dua-duanya itu juga perlu kita pelajari gitu ya. Jadi kan tanya jawab sudah. Jadi siapa yang coba ibu bertanya lagi ya. Coba Ais bacakan Quran surah Ali Imran ayat 31 yang mengenai sunnah Nabi yang merupakan bukti kecintaan kepada Allah. Ya. Jadi coba apa? Jura baca artinya. Yaudah, coba Usma aja. Mana? Ya? Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Iya, betul sekali ya. Jadi dalam surah Al Imran ini juga di situ istilah hadis juga dengan ada juga sunnah-sunnah, kayak misalnya mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah ya dalam Quran surah Al Imran. Oke, setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, hadis, dan fungsi-fungsinya, manfaatnya, dan itu kita dapat menerapkannya ya untuk selanjutnya ya. Oke. Sebelum kita coba bukunya dikumpul kembali, kita beres-beres sebelum kita pulang ya. Oke. Nah, sebelum kita pulang, coba ini kan tanpa buku. Coba ibu bertanya ya sekali lagi, siapa nanti dapat nilai nih. Jadi coba
Jadi fungsi dari Al-Quran apa? Coba siapa yang menjawab? Itu sebagai pedoman hidup manusia. Iya, betul. Nah, jadi udah dapat memahaminya nih ya, tentang pembahasan kita Al-Quran dan hadis ya. Oke, sebelum kita pulang, kita membaca doa dulu ya. Oke, tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal terus illallazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Amin. Oke.